Ya, kemarin Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, dan 2 lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab, ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick, di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Jadi program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal kita. PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan. Seperti Rizky Ridho, stabil kan performanya. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah suplai bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi suplai bola jika teman-teman perhatikan tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. PSSI siapkan 2 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Kekuatan Timnas Indonesia di masa depan bisa terus bertambah, seiring banyaknya pemain-pemain keturunan yang membela merah putih. Program naturalisasi sudah membawa efek positif dalam perkembangan prestasi skuad Garuda. Kabar program naturalisasi pemain keturunan mewarnai perkembangan Timnas Indonesia. Terbaru adalah 2 pemain keturunan Belanda Indonesia yang punya kans segera memperkuat tim merah putih. PSSI sedang menyiapkan 2 pemain keturunan baru buat Timnas Indonesia dalam persiapan untuk Piala Asia 2027. Gelombang naturalisasi terus dijalankan PSSI seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang telah lebih dulu lolos ke Piala Asia 2027. Untuk meningkatkan peluang lolos grup, pemain keturunan terus dirayu untuk memperkuat Timnas Indonesia. 2 nama pemain besar yang berkarir di Eropa ini dikabarkan sedang diincar PSSI. Mereka berdua ingin dinaturalisasi gabung tim nasional Indonesia. Sepertinya setelah selesai menaturalisasi 2 pemain Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra, 2 pemain keturunan ini akan jadi sasaran berikutnya dalam pendekatan PSSI untuk menggait mereka menjadi WNI. Nama mereka berdua sendiri sudah tidak asing dalam publik sepak bola Indonesia, karena dahulu juga sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi dan kini mereka berdua kembali diperbincangkan. Nama Hairor Yedewal dan Jenson Seelt tengah santer diperbincangkan dalam publik sepak bola Indonesia. Sosok 2 pemain keturunan Indonesia ini dikabarkan menjadi target naturalisasi oleh PSSI. Nama pertama adalah Jenson Seelt, pemain yang menjadi bagian dari skuad Sunderland di Premier League, keturunan Belanda dan Indonesia. Jenson Seelt adalah bek tengah jangkung yang memiliki postur ideal untuk duel udara dan pertahanan modern. Lahir di Ede, Belanda, ia memulai karir di Akademi PSV Eindhoven sebelum pindah ke Inggris pada 2023. Seelt sudah mencatat debut bersama Sunderland di Liga Inggris dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Dengan garis keturunan Ambon dari kakeknya, Seelt dinilai cocok untuk menambah kedalaman lini belakang Timnas Indonesia. Sosok Jenson Seelt merupakan pemain yang berkarir di Liga Inggris, dengan gaya permainan bertahan dan ia juga dikaitkan untuk naturalisasi oleh fans Garuda Indonesia. Jenson sendiri memang terbukti eligible memiliki garis keturunan Indonesia. Ia mempunyai darah Maluku, dan saat ini dirinya memperkuat klub Sunderland yang merupakan Liga Inggris Championship. Sosok bek satu ini dikaitkan dalam jantung lini belakang Timnas Indonesia. Hadirnya Jenson Seelt bisa menjadi semakin solid lini pertahanan Timnas Indonesia. Kedua, Hairor Yedewal.